Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, dan Salam Bela Negara. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kenalkan, nama saya Nadia Nurhaliza dengan NIM akhir 043 dan 5 rekan teman saya. Perkenalkan, saya Reni Fatmawati dengan NIM belakang 030. Perkenalkan, nama saya Rifki Mahmudi dengan NIM 080. Perkenalkan, nama saya Farhan Ahmad Pandeni dengan NIM belakang 180. Perkenalkan, nama saya Kira Aulia dengan NIM belakang 183. Oke, yang pertama kami akan membahas tentang apa sih pengenalan bisnis model Canvas. Jadi kami membuat sebuah bisnis model Canvas yang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Bisnis model Canvas yaitu sebuah alat untuk membantu perusahaan atau membantu kalian untuk menjelaskan sebuah model bisnis suatu perusahaan. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya yang pertama, yang pasti untuk menganalisis elemen-elemen kunci. Jadi terdapat 9 elemen kunci di dalam bisnis model Canvas. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, jadi ini ada elemen utama dari bisnis model Canvas, yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Jadi segmen pelanggan ini gunanya untuk mengidentifikasi kelompok orang atau organisasi yang akan dilayani oleh perusahaan dan memahami kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua itu ada value proposition atau proposisi nilai. Nah, fungsinya apa? Untuk menawarkan produk atau layanan yang menciptakan nilai bagi pelanggan, serta untuk membedakan perusahaan dari pesaing. Jadi di value proposition ini istilahnya nilai tambah atau kelebihan dibandingkan bisnis-bisnis yang lain. Kemudian yang ketiga ada channels. Nah, di channels ini fungsinya untuk menentukan bagaimana perusahaan akan menjangkau dan berkomunikasi dengan pelanggan untuk menyampaikan nilai-nilai dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada hubungan tambahan. Nah, gunanya untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas. Oke, boleh di next slide. Nah, selanjutnya di sini ada key partner. Jadi key partner ini merupakan sumber daya yang diperoleh dari luar organisasi atau suatu perusahaan. Kayak contohnya kita punya bisnis nih, bisnis hijab yang lagi kita buat. Nah, kita pasti punya yang namanya reseller. Nah, kita bisa nyewa ke influencer untuk mengenalkan bisnis kita. Terus selain karena kita punya reseller, otomatis kita juga punya mentor. Atau kita bisa mengenalkan produk kita melalui komunitas-komunitas sosial. Nah, di K-Partner ini memiliki 4 jenis kemitraan yang berbeda. Yang pertama itu ada kemitraan strategis antara non pesaing, yang kedua ada kemitraan strategis antar pesaing, yang ketiga ada usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru. Yang terakhir ada hubungan antara pembeli dengan pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan. Nah, K-Partner juga memiliki 3 motivasi dalam membangun kemitraan. Yang pertama ada optimisasi dan skala ekonomi, yang kedua ada pengurangan resign ketidakpastian, dan yang ketiga ada sumber daya dan aktivitas tertentu. Setelah memahami apa itu key partner,
Kali ini kita akan lanjut ke faktor yang kedua atau elemen kunci yang kedua, yaitu key activities atau aktivitas utama. Dalam key activities terbagi menjadi 4 elemen penting. Yang pertama ada kegiatan operasional. Jadi aktivitas yang terkait dengan operasional bisnis sehari-hari, misalkan produksi, logistik, perawatan, dan penjualan. Nah, kegiatan operasional ditempatkan di posisi paling atas karena berhubungan langsung dengan proses yang terjadi di bisnis. Kemudian yang kedua ada aktivitas inovasi. Nah, aktivitas inovasi ini intinya adalah berhubungan dengan ide atau inovasi yang dapat memperbaiki kualitas produk atau meningkatkan pelayanan. Kemudian di elemen yang ketiga ada aktivitas hubungan eksternal. Nah, kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan dan pemeliharaan dengan mitra, pemasok, dan pemangku kepentingan ini disebut hubungan eksternal. Jadi di luar perusahaan atau bisnis. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada aktivitas manajemen. Nah, aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, seperti keuangan, kemudian ada aktivitas manajemen lainnya. Intinya adalah di dalam bisnis tersebut atau proses internal. Ya, boleh di next slide. Oke, selanjutnya adalah elemen yang ketiga, yaitu key resources atau aktivitas sumber daya yang utama. Nah, sumber daya utama ini apa? Yaitu elemen kunci dalam bisnis model kanvas yang menjelaskan aset yang paling penting dan dibutuhkan agar model bisnis dapat berjalan dengan baik. Nah, contohnya sumber daya itu ada sumber daya fisik, kayak fasilitas produksi, kendaraan, dan bangunan. Kemudian sumber daya lainnya itu ada sumber daya intelektual, contohnya merek dagang, hak cipta, dan paten. Kemudian ada sumber daya manusia, contohnya karyawan, mitra, pemasok, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada sumber daya finansial, contohnya kas, kredit, dan juga saham. Di next slide. Oke, selanjutnya ada value proposition. Value proposition ini menawarkan produk atau layanan yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan membedakan dari perusahaan dan pesaing. Di dalam value proposition itu tentunya terdapat beberapa yang harus diterapkan. Yang pertama harus menawarkan keunikan. Nah, keunikan di sini itu dalam pembuatan produknya kita harus memiliki keunikan tersendiri dan hal itu yang akan membedakan dari produk pesaing kita. Kemudian memahami kebutuhan pelanggan. Proposisi nilai yang kuat harus dapat memecahkan masalah nyata yang dihadapi pelanggan. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang segmen pelanggan yang akan ditargetkan. Kemudian menciptakan nilai. Dalam proposisi nilai yang efektif itu tentunya kita harus mampu menciptakan nilai bagi pelanggan, baik itu berupa pengurangan biaya, peningkatan kinerja, atau pemenuhan kebutuhan dari customer tersebut. Yang selanjutnya ada sumber pendapatan utama. Sumber pendapatan utama ini bisa kita hasilkan dari penjualan produk, jasa berlangganan, lisensi, atau pendapatan komisi dari mitra. Ada struktur penetapan harga. Nah, dalam struktur penetapan harga, dengan cara kita itu mempertimbangkan berbagai faktor. Misalnya, biaya produksinya, target laba, daya saing pasarnya, dan nilai yang diberikan kepada pelanggan atau customer kita. Kemudian ada mekanisme pembayaran. Nah, di dalam mekanisme pembayaran ini yang ditawarkan itu dapat berupa pembayaran satu kali atau pembayaran berulang dan atau juga ada opsi pembayaran yang lebih fleksibel. Yang selanjutnya ada kemitraan strategis. Mitra utama ini adalah organisasi atau individu yang bekerja sama dalam menciptakan dan menyampaikan proposisi nilai tersebut. Nah, kemitraan ini dapat mengurangi risiko dan biaya serta meningkatkan efisiensi dari produk yang telah kita buat atau dari bisnis kita sendiri. Kemudian ada pemasok utama. Dalam mencari pemasok utama, kita juga harus menyediakan sumber daya dan aktivitas kunci yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, di mana membangun hubungan baik dengan pemasok dapat menjamin pasokan yang andal dan berkualitas. Selanjutnya ada Ventura bersama. Nah, Ventura bersama ini dengan mitra strategis
kita dapat membuka peluang baru, berbagai risiko, dan memungkinkan akses ke pasar atau sumber daya yang tidak dapat dicapai sendiri. Kayak Ventura Bersama itu lebih ke memperluas pangsa pasarnya. Selanjutnya itu ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Dalam hubungan dengan pelanggan ini, ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu komunikasi personal, bantuan pelanggan, komunitas pelanggan, dan pengalaman pelanggan. Nah, pada komunikasi personal ini, tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang erat dengan pelanggan melalui komunikasi yang personal dan intensif untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan mereka terhadap produk atau jasa yang diberikan. Yang kedua yaitu bantuan pelanggan. Nah, pada bantuan pelanggan ini menyediakan dukungan dan layanan yang responsif serta mudah diakses bagi pelanggan, dapat membantu memecahkan masalah mereka secara cepat dan efektif. Yang ketiga yaitu komunitas pelanggan. Nah, di sini kita menyediakan komunitas pelanggan untuk memfasilitasi pelanggan untuk berinteraksi dan memberikan informasi antar pelanggan lainnya untuk meningkatkan rasa memiliki dan mendorong loyalitas mereka. Yang terakhir yaitu pengalaman pelanggan. Di sini untuk merancang pengalaman yang menyenangkan, mudah dan konsisten bagi pelanggan di setiap titik interaksi dan dapat menciptakan kesan positif dan membuat mereka lebih terikat dengan bisnis. Nah, selanjutnya di sini ada channels. Nah, di channels ini tuh ada tiga. Yang pertama ada komunikasi, distribusi, dan pemasaran. Nah, komunikasi, perusahaan itu harus menjaga komunikasi yang efektif dan baik dengan pelanggan, bisa melalui saluran seperti telepon, email, dan media sosial. Dan kebetulan perusahaan kita memiliki media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Nah, selanjutnya ada distribusi, di mana saluran distribusi ini kita harus memiliki distribusi yang tepat agar memungkinkan produk yang perusahaan kita punya dapat dengan mudah diakses oleh pelanggan, baik secara online maupun offline store. Nah, selanjutnya ada pemasaran. Strategi pemasaran yang baik dan bagus dirancang dengan baik, itu akan membantu perusahaan menjangkau pelanggan potensial dan memperkenalkan produk yang ditawarkannya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada customer segment. Ini merupakan elemen kunci pada bisnis modal kanvas. Nah, pada customer segment ini meliputi identifikasi target pasar, karakteristik demografi, dan kebutuhan serta preferensi pelanggan. Untuk memahami segmen pelanggan yang tepat merupakan suatu hal yang penting untuk menentukan proporsi nilai yang relevan dan strategis untuk pemasaran yang efektif. Ini membantu perusahaan untuk fokus pada sumber daya pada pengembangan produk atau layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Next. Selanjutnya, konstruktur atau struktur biaya adalah salah satu dari elemen yang ada di dalam model bisnis kanvas. Elemen ini berfokus pada semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu bisnis. Ini termasuk biaya tetap, biaya variabel penting karena membantu perusahaan memahami pengeluaran yang diperlukan untuk mempertahankan operasinya dan mencapai tujuan bisnisnya. Minta tolong di next. Cakupan yang ada di dalam cost structure yang pertama itu ada biaya tetap. Biaya tetap ini biaya yang tidak mudah berubah dengan volume produksi atau penjualan. Contohnya seperti gaji staf, sewa gedung, dan asuransi. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang berfluktuasi dengan volume produksi atau penjualan. Contohnya bahan baku dan bahan pengiriman. Selanjutnya ada skala ekonomi. Skala ekonomi ini adalah pengurangan biaya per unit yang terjadi ketika produksi meningkat manfaat ekonomi skala dapat dicapai melalui
produksi massal, distribusi efisien, teknologi, dan proses. Selanjutnya ada cakupan ekonomi. Cakupan ekonomi ini pengurangan biaya saat memproduksi berbagai produk menggunakan sumber daya yang sama. Dicapai melalui diversifikasi produk, memanfaatkan sumber daya yang sama, dan pembagian biaya yang tetap. Boleh di next. Oke, selanjutnya revenue stream. Revenue stream adalah jenis pendapatan dihasilkan dari posisi nilai yang ditawarkan dengan sukses ke customer. Elemen ini juga terdiri dari business to customer, dan business customer to customer. Apa sih revenue stream? Artian dari business to business. Transaksi usaha yang memberikan layanan kepada pembeli berskala besar atau dari produsen ke sebuah organisasi atau perusahaan lain yang membeli dalam skala besar. Selanjutnya tuh business to customer. Transaksi usaha yang memberikan layanan kepada customer retail yang dapat membeli secara eceran. Selanjutnya juga tuh business customer to customer. Transaksi usaha yang memberikan layanan kepada pedagang dalam kurung bukan perusahaan produsen, yaitu pelapak online atau reseller seorang yang rental produk langsung ke konsumen akhir secara eceran. Oke, jadi kami mengambil contoh, kami membuat sebuah bisnis bernama Arnis Hijab. Di sini kami juga telah membuat bisnis model kanvasnya, 9 faktor yang telah kami jelaskan sebelumnya. Yang paling kiri atas itu ada key partner. Jadi dalam bisnis Arnis Hijab ini, key partnernya itu yang pertama ada reseller, kemudian mentor, distributor, retail, influencer, produsen, dan komunitas sosial. Kemudian selanjutnya ada key activities. Nah, aktivitas utama dari bisnis ini yang pertama itu ada promosi berhubungan tentang iklan dari Facebook, Instagram, kemudian ada WhatsApp dan TikTok. Kemudian kami juga melakukan ekspansi melalui online shop. Yang pertama ada Lazada, kemudian Shopee dan juga Tokopedia. Nah, selanjutnya ada key resource yang pasti ada bahannya berkualitas dari hijab yang kami jual. Kemudian yang kedua tahan lama dan menyerap keringat. Kemudian ada juga value propositions. Apa aja yang menjadi keunggulan dari perusahaan atau bisnis yang kami jalankan. Yang pertama itu menggunakan kain yang lembut, menyerap keringat dengan baik, memiliki motif yang unik dan elegan, kemudian harga terjangkau, warna yang bervariasi, dan juga modelnya stylish. Kemudian ada customer relationship. Yang pertama kami akan membuat diskon 5% di hari-hari besar atau hari raya, kemudian memberikan gift unik dan menarik kepada customer, kemudian ada kontak dari WhatsApp kami dan juga repeat order. Selanjutnya ada channels. Yang pertama itu kita menggunakan TikTok Shop, kemudian ada Instagram, Facebook Ads, Shopee, dan juga ada juga offline store-nya. Di paling kanan itu ada customer segment, itu target pasar kita, ada mahasiswa, ibu rumah tangga, pelajar, pegawai kantor, anak-anak, umurnya itu rentangnya antara 5 sampai 80 tahun. Nah, di bawahnya ini ada tentang cost dan juga revenue. Dari cost structure, kita bisa lihat di dalam bisnis yang kami bangun, itu terdapat beban-beban. Yang pertama ada internet, per bulan diperkirakan 250.000. Kemudian ada bahan, mesin jahit, dan lain-lain. Itu di total 11 juta. Ada biaya promosi 2 juta. Ada biaya inovasi atau model hijabnya 4 juta. Dan juga biaya gaji karyawannya itu sebesar 6 juta. Dan yang terakhir, perkiraan pendapatan atau revenue stream. Yang pertama dari retail profitnya, itu diperkirakan per bulan kita dapat menghasilkan 40 juta rupiah. Dan juga untuk mendorong solidaritas dan kebersamaan dengan tim
Arnis Hijab. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.